Coba lihat peta dunia. Deh, perhatikan Portugal. Kelihatannya cuma titik kecil di ujung barat daya Eropa, kan? Dijepit oleh Spanyol dan Samudra Atlantik yang luas, posisinya seolah terisolasi. Tapi jangan salah, negara mungil inilah yang secara harfiah memulai era globalisasi modern. Portugal adalah kekuatan utama di balik abad penjelajahan yang mengubah total perdagangan dunia, peta politik, dan bahkan menu makanan kita sehari-hari. Pertanyaannya, kok bisa negara sekecil ini punya dampak sebesar itu? Jawabannya adalah kombinasi unik dari kebutuhan, inovasi, dan visi yang sangat ambisius. Pada abad ke-15, Portugal merasa terkunci. Jalur darat menuju kekayaan timur, terutama rempah-rempah, dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar di Mediterania dan Timur Tengah. Akses mereka ke komoditas berharga sangat terbatas dan mahal. Kalau jalan darat tertutup, maka hanya ada satu pilihan yang tersisa, lautan. Tokoh utama yang mengubah segalanya adalah Pangeran Henry sang navigator. Uniknya, dia sendiri jarang sekali berlayar jauh. Namun, visinya luar biasa. Henry mendirikan sekolah navigasi di Sagres, mengumpulkan para ahli pembuat peta, astronom, dan pembuat kapal terbaik di zamannya. Dia sadar, untuk menguasai lautan, mereka harus menguasai ilmunya terlebih dahulu. Fokus awal mereka bukanlah langsung ke India, tapi ke Afrika. Mereka mencari cara mengelilingi benua itu sambil mencari emas dan sumber daya lainnya. Ekspedisi-ekspedisi awal ini dilakukan secara bertahap, selangkah demi selangkah. Para pelaut Portugal dengan sabar menaklukkan Samudra Atlantik yang misterius. Memetakan pesisir Afrika yang belum pernah dilihat oleh orang Eropa sebelumnya. Mereka juga mengembangkan kapal karavel, sebuah kapal kecil yang sangat lincah dengan layar letin yang inovatif. Kapal ini bisa berlayar melawan arah angin. Sebuah terobosan revolusioner yang memungkinkan penjelajahan jadi jauh lebih efisien. Setiap pelayaran adalah sebuah lompatan keyakinan. Menantang mitos-mitos kuno yang mengatakan bahwa laut di selatan mendidih atau penuh dengan monster laut mengerikan. Lalu, pada tahun 1488, momen bersejarah itu tiba. Bartolomeu Dias berhasil mengitari ujung selatan Afrika. Awalnya ia menamai tempat itu Tanjung Badai karena cuacanya yang ganas, tapi kemudian diubah menjadi Tanjung Harapan. Penemuan ini membuktikan bahwa rute laut menuju Asia memang ada dan bisa dicapai. Kabar ini mengguncang seluruh Eropa dan membangkitkan semangat baru untuk menjelajah. Namun, bintang sesungguhnya dalam kisah ini adalah Vasco da Gama pada tahun 1497. Da Gama memimpin 4 kapal dalam sebuah misi yang jauh lebih berani daripada Dias. Ia tidak hanya menyusuri pantai, tapi berlayar jauh ke tengah Samudra Atlantik untuk memanfaatkan arus samudra yang kuat sebelum berbelok tajam ke timur menuju Afrika. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan selama hampir 1 tahun, pada tahun 1498, ia akhirnya tiba di Calicut di pantai barat daya India. Pintu gerbang menuju kekayaan rempah-rempah Asia akhirnya terbuka lebar untuk Eropa. Dampak kedatangan Da Gama sangat luar biasa. Monopoli perdagangan rempah-rempah yang selama ini dipegang oleh Venesia dan para pedagang Arab seketika runtuh. Portugal sekarang bisa membawa lada, cengkeh, dan kayu manis langsung ke Lisbon dengan harga yang jauh lebih murah. Kekayaan yang mengalir ke Portugal benar-benar masif. Uang ini mereka gunakan untuk mendanai lebih banyak ekspedisi dan membangun benteng-benteng perdagangan di sepanjang rute laut yang vital. Dari Afrika Timur hingga ke Malaka di Asia Tenggara. Tentu saja, keberhasilan Portugal ini langsung menarik perhatian rival terbesarnya, Spanyol. Ketika Columbus, yang didanai Spanyol, secara tak sengaja menemukan benua Amerika pada tahun 1492, dunia menjadi tegang. Siapa yang berhak atas wilayah-wilayah baru ini? Untuk menghindari perang, Paus Alexander ke-6 turun tangan dan menengahi. Perjanjian Tordes pada tahun ke-1494, perjanjian ini secara harfiah membelah dunia non. Kristen menjadi 2. Semua wilayah di timur garis imajiner menjadi milik Portugal, dan semua yang di barat menjadi milik Spanyol. Secara kebetulan, garis khayal ini memberikan Portugal klaim atas wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Brasil, yang kemudian ditemukan oleh Pedro Álvares Cabral pada tahun ke-1500. Kekaisaran Portugal mencapai puncak kejayaannya. Pada abad ke-16, mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis di Goa,
Hormuz, dan Malaka. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama, bahasa, dan budaya mereka. Bangsa Portugis memperkenalkan tanaman baru seperti jagung dan kentang ke Afrika dan Asia, sambil membawa rempah-rempah dan gula ke Eropa. Mereka adalah arsitek dari jaringan global pertama yang menghubungkan 4 benua secara permanen. Meskipun kekaisaran ini pada akhirnya meredup, terdesak oleh kekuatan Eropa lain yang lebih besar seperti Belanda dan Inggris, warisan Portugal tetap abadi. Bahasa Portugis saat ini menjadi bahasa resmi di 9 negara, termasuk negara raksasa Brasil. Mereka yang mempopulerkan teh dari Cina dan kopi dari Afrika di benua Eropa. Mereka meletakkan fondasi sistem perdagangan dan komunikasi global yang kita nikmati hari ini. Jadi, lain kali saat kamu melihat peta dan menemukan titik kecil bernama Portugal, ingatlah bahwa dari sanalah semuanya dimulai. Sebuah negara kecil yang punya keberanian besar untuk menantang cakrawala. Dan dalam perjalanannya, berhasil mendefinisikan ulang dunia kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.